Hai adik-adik, kembali lagi bersama kakak. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik-baik saja kan? Nah, semoga di pandemi ini adik-adik tetap semangat dalam belajar. Ya, jangan patah semangat dalam belajar. Oke, kali ini kakak akan menjelaskan mengenai materi matematika wajib kelas 10. Babnya apa? Babnya yaitu adalah trigonometri. Nah, sebenarnya adik-adik, ini adalah trigonometri dasar. Ya, nanti ada video kelanjutan mengenai trigonometri yang ke part 2. Oke, nah di sini kakak akan ajari dulu yang paling mendasar di trigonometri itu apa saja. Oke, dari yang pertama, seperti yang adik-adik lihat di sini, bahwa ada yang namanya sudut istimewa. Ya, jadi di bab trigonometri ini adik-adik mengenal sudut istimewa. Sudut istimewa berapa saja kak? Dari 0 derajat, ya, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Seperti itu. Jadi angka-angka ini 0 sampai 90 ini termasuk sudut istimewa di bab trigonometri ini. Nah, ini harus kalian hafal adik-adik, ya. Karena ini sudut-sudutnya ini nanti selalu dipakai hingga kelas 12. Ataupun adik-adik kuliah jurusan matematika juga diperlukan ini. Ya, makanya itu harus dihafal. Oke, nah di sini untuk sudut istimewa ada 0 hingga 90 dan trigonometri artinya tri. Tri itu adalah terdiri atas sin, cos, dan tan. Ya, perbandingan sin, cos, dan tannya. Nah untuk 0 derajat, sinnya bernilai berapa kak? Nah ini sebenarnya nilainya adalah 0 adik-adik. Jadi sin 0 derajat adalah 0. Ya, kalau sin 30 derajat itu adalah setengah. Nah, seperti itu. Kemudian, untuk yang sudutnya 45, sinnya bernilai setengah akar 2. Ya. Kemudian, untuk yang sudut istimewa 60 derajat, sinnya bernilai setengah akar 3. Nah, gitu adik-adik. Nah, kemudian untuk yang sin 90 itu berapa, Kak? Hasilnya adalah 1. Ya, jadi adik-adik yang perlu dihafal di sini untuk sin 0 hingga 90 itu semakin naik adik-adik. Dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, sampai 1. Nah sebenarnya di sini ada tips dan triknya adik-adik untuk menghafal sin kok bisa dia hasilnya 0, kok bisa sin 90 hasilnya 1. Nah di sini kakak berbagi tips ya untuk menghafal bagaimana kok bisa 0 sampai dengan 1. Oke. Untuk yang 0 derajat, di sini adik-adik bisa menghafal seperti ini. Setengah akar 0, gitu ya adik-adik. Setengah akar 0. Kemudian yang 30 derajat ini adalah setengah akar 1. Ya. Kemudian dilanjut dengan setengah akar 2, kemudian setengah akar 3, dan ini tentunya adalah setengah akar 4. Jadi angkanya berurutan adik-adik ya. Mulai dari setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3 hingga setengah akar 4. Itu tips dan trik dari kakak untuk menghafalkan trigonometri khusus yang sin. Ya. Untuk yang cos dan tan itu sangat mudah jika kalian sudah hafal perbandingan dari yang sin itu sendiri. Oke. Loh kok bisa seperti itu kak? Setengah akar 0 hasilnya 0. Iya, tentu saja akar 0 itu kan hasilnya 0. Ya kan? Maka 0 dikali apapun hasilnya akan 0. Begitu ya. Nah, kemudian di sini setengah akar 1. Akar 1 itu bernilai 1. Sehingga 1 dikalikan setengah, maka hasilnya adalah setengah itu sendiri. Ya, untuk yang setengah akar 2 dan setengah akar 3 tidak ada hasil akarnya. Ya, bukan tidak ada, tapi dia bukan bilangan bulat. Ya, jadi tetap dalam setengah akar 2 dan setengah akar 3. Nah, untuk yang setengah akar 4, 4-nya ini bisa diakarkan ya menjadi 2, ya kan? Berarti setengah dikali 2, maka hasilnya adalah 1. Nah, itu ada tips dari kakak untuk menghafal perbandingan sin dari sudut istimewa 0 hingga 90 derajat. Oke. Nah, di situ adik-adik harus dihafal. Kemudian untuk yang cos kak bagaimana? Untuk yang trigonometri cos kebalikan dari sin adik-adik.
Ya, kalau sinus itu 0 sampai 1, berarti kalau kosinus itu dimulai dari angka 1. Ya, 1, kemudian di sini adalah setengah akar 3. Jadi kebalikannya. Setengah akar 3, kemudian cos dari 45 itu sama, yaitu setengah akar 2, kemudian cos untuk 60 derajat adalah setengah. Ya, jadi kita urut dibalik, tinggal dibalik saja. Ya, habis setengah berarti di sini 0, ya kan? Berarti nolnya di sini, gitu ya. Nah, itu cara menghafal untuk yang sin dan cos. Nah, kemudian tangen. Nah, tan itu sebenarnya adalah perbandingan atau pembagian antara sin dibagi dengan cos. Jadi kalau misalkan adik-adik disuruh mencari tan 0 derajat, tan 0 derajat itu sama aja dengan sin 0 dibagi dengan cos 0. Ya, jadi sin 0 hasilnya 0, cos 0 hasilnya 1. Jadi 0 dibagi 1. Berarti hasilnya berapa? Iya, 0 ya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang tan 30 derajat, maka sesuai dengan yang tadi kakak bilang, tan itu adalah sin dibagi cos. Berarti di sini setengah dibagi setengah akar 3. Jadi seper akar 3. Oke, seper akar 3. Tapi kalau dirasionalkan itu akan menjadi sepertiga akar 3. Paham ya adik-adik? Nah, kemudian untuk yang tangen 45, berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, hasilnya akan menjadi 1. Ya. Kemudian untuk tan 60, berarti setengah akar 3 dibagi dengan setengah, hasilnya adalah akar 3. Dan yang terakhir adalah tan 90 derajat, berarti di sini adalah 1 dibagi 0, maka hasilnya adalah infinite, ya, atau tidak terdefinisi. Seperti itu. Nah, adik-adik, selain dari 3 perbandingan sin dan cos tan ini, sebenarnya masih ada lagi di trigonometri ini, ya, tentang sekan, kosekan, dan kotangen. Ya, apa itu, Kak? Oke, kakak tulis di sini ya. Untuk sekan, ya, ditulis sek seperti ini, SEC. Sekan itu adalah kebalikan dari cos, adik-adik. Jadi di sini adalah bisa kakak tulis dari cos. Ya, kalau misalkan sekan alfa, alfa itu adalah sudutnya adik-adik ya. Jadi sudutnya 0 derajat, 30 derajat, dan seterusnya. Nah, berarti kalau sekan itu kebalikan dari cos. 1 per cos alfa. Maksudnya apa, Kak? Oke, di sini kakak punya contoh. Misal sekan 60 derajat. Ya, berarti artinya sama aja dengan seper dari cos 60. Betul? Karena ini, ya kan? Karena kebalikan. Sekan itu kebalikan dari cos. Nah, kemudian kita lihat cos 60. Ya, kita lihat di tabel. Cos 60 berapa ya? Cos 60. Oh, ternyata setengah. Jadi 1 dibagi setengah, adik-adik. Oke, 1 dibagi setengah. Seperti itu. Maka aturan matematika harus dibalik. Hasilnya adalah 2. Sampai sini paham ya? Oke, nah di sini tadi kan sudah ada sekan, ya. Kemudian kita lanjutkan yang kedua, ya, yaitu adalah kosekan. Nah, kalau sekan itu lawannya kosinus, nah berarti kalau kosekan, kakak tulis kosek gini ya, kosek alfa, berarti apa? Lawannya apa, adik? Lawannya sin, ya. Berarti di sini adalah seper sin alfa, ya. Cara kerjanya sama seperti pada sekan. Kalau dicari sekan 60 berarti sama aja dengan 1 dibagi dengan cos 60. Seperti itu. Nah, jika kosekan alfa berarti di sini 1 per sin alfa. Contoh kakak punya di sini adalah yang dicari kosek berapa? Ayo. Yang diminta berapa? 30 ya. Misalkan kosekan 30 derajat berarti sama artinya dengan 1 dibagi dengan sin 30. Ya, kalian lihat sin 30 di sini berapa? Hasilnya setengah. Berarti hasilnya 1 dibagi setengah akan menghasilkan 2 sesuai dengan aturan matematika. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, setelah ada sekan, ada kosekan, terus ada lagi yang ketiga. Apa, adik-adik? Kotangen, ya kan? Nah, di sini kakak singkat kot. Ya, kot alfa. Atau adik-adik tulis kotangen juga nggak apa-apa. Ya, untuk yang kosekan juga bisa disingkat CSC,
Biasanya seperti itu. Nah, kotangen alfa sesuai dengan namanya kotangen, berarti dia lawannya tangen, ya kan? Nah, di sini berarti sama aja dengan 1 per tan alfa, adik-adik. Ya. Nah, sekarang contohnya ke kotangen berapa? Misal, adik-adik mau berapa sudutnya? 90 saja ya. Oke, kotangen 90 derajat. Artinya itu sama aja dengan 1 per tan dari 90 derajat. Oke. Nah, adik-adik lihat tangan 90. Oh, hasilnya infinite atau tidak terdefinisi. Berarti 1 dibagi infinite. Ayo, berapa? 1 dibagi infinite. Ayo, kalau 1 dibagi 0 hasilnya infinite. Kalau 1 dibagi infinite hasilnya adalah 0. Ya, adik-adik, paham ya? Nah, ini adalah sudut trigonometri atau perbandingan trigonometri selain sin, cos, tan yang wajib dihafal. Ya, ada lagi yaitu sekan, kosekan, dan kotangen. Itu harus adik-adik hafal. Kalau sekan itu lawannya kosinus. Ya, kalau kosekan, loh Kak, kenapa nggak kosekan saja yang lawannya kos? Kan mirip namanya, yaitu suka-suka ilmuwan yang membuat seperti itu ya. Nah, sekan itu lawannya kosinus, kemudian kosekan itu lawannya sin. Nah, untuk yang kotangen itu sesuai namanya, yaitu lawannya tangen. Seperti itu. Kalian untuk mencari sekan, kosekan, dan kotangen, caranya sudah seperti yang kakak contohkan. Oke, paham ya sampai sini? Nah, sebenarnya adik-adik di sini masih ada lain sudut istimewa yang lain ya, selain 0 sampai 90. Nah, berapa adik-adik? Nah, biasanya di sekolah atau guru-guru kalian itu ngasih yang sudutnya, nah, kakak tambah ya di sini, kakak kasih tabel lagi, sudutnya 37 derajat sama 53 derajat, adik-adik ya. Itu biasanya yang sering keluar di sekolah. Nah, berapa Kak sin dari 37? Sin 37 itu adalah 3/5, adik-adik. Ya, itu hasilnya dari sin 37. Nah, kalau sin 53 itu akan menghasilkan 4/5 perbandingannya. Nah, tentu saja untuk yang kosinus masih berlaku seperti yang tadi, kebalikan daripada sinus. Ya, berarti kalau di sini cos 37 itu adalah 4/5, sedangkan yang cos 53 itu adalah 3/5. Ya, paham ya? Karena cos itu kebalikannya daripada sinus. Nah, kemudian untuk yang tangen, seperti yang kakak tadi sudah bilang, tangen itu adalah pembagian antara sin dibagi dengan cos. Seperti itu. Nah, kalau yang ditanya tan 37, berarti 3/5 dibagi 4/5. Maka tinggal menjadi 3/4. Seperti itu. Nah, begitu juga dengan tangen 53. Berarti 4/5 dibagi dengan 3/5. Maka perbandingannya akan menjadi 4/3. Seperti itu adik-adik. Paham ya?